Shalom. Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik yang dapat hadir beribadah di gedung gereja pada malam hari ini, maupun yang beribadah secara daring di rumah masing-masing bersama keluarga. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita masih diberikan kesehatan untuk dapat datang beribadah pada malam hari ini. Pemberitaan firman pada malam ini akan dibawakan oleh Bapak Penatua Marcelo Sandehang. Sebelum ibadah kita mulai, kami undang Bapak Hartoyo, Koordinator Bidang Kewirausahaan, mewakili pengurus Pelkat PKB untuk memberikan kata sambutan. Kami persilahkan. Shalom. Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam tangguh dan luas. Atas nama pengurus kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dari sektor 1 sampai sektor 16. Bagi yang bertugas malam ini maupun yang beribadah secara daring atau secara online di rumah masing-masing. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak Bapak-Bapak semua untuk dapat mendukung program-program bidang kewirausahaan, teologia maupun keolahragaan. Mewakili pengurus Pelkat PKB, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak-Bapak semua. Amin. Salam tangguh dan luas. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Kesediaan berbakti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesetiaan juga berarti ketaatan. Yesus adalah contoh yang paling sempurna dalam hal kesetiaan. Yesus setia kepada Bapa di surga. Yesus menjalankan segala perintah Bapaknya dengan setia dalam segala hal. Kesetiaannya pada Allah Bapa sangat terbukti
sampai-sampai ia rela mati di kayu salib. Kesetiaan Yesus kepada Allah Bapa dalam rancangan keselamatan Allah atas dunia harusnya menjadi teladan iman orang percaya. Sebab sifat setia sangat memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24 menyatakan kesetiaan seseorang menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Mari sekarang kita beribadah dan menghadap Tuhan dengan hati penuh syukur dan mohon Tuhan agar memampukan kita untuk terus setia kepadanya sampai Kristus datang kembali. Berbahagialah mereka yang didapatinya tetap setia sampai akhir. All glory, love, and honor to you, Redeemer King, to whom the lips of children with sweet hosannas ring. You are the King of Israel and David's royal son. Now in the Lord's name coming, the King and Blessed One. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang baka. Umat Tuhan, marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk rahmat-Mu yang besar di dalam Kristus Yesus. Karena kasih-Mu, maka kami hidup dan berkemenangan. Sehingga hidup yang kami jalani saat ini penuh dengan kasih setia dan rahmat dan anugerah. Mampukan kami untuk hidup dengan mengandalkan diri kepada-Mu, sehingga kami terus setia kepada-Mu sampai Tuhan datang. Kiranya Engkau berkenan memberkati ibadah Pelkat PKB yang kami laksanakan pada malam hari ini, sehingga kami beroleh berkat melalui persekutuan yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 18 ayat 25 sampai 30 dibaca secara responsoria. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci.
Tapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak, Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiranmu dan bimbinganmu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Kaum Bapa yang terkasih, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Penolong kami yang sejati ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi, tolong kami dan berikan kami kemampuan ya Tuhan, agar kami dapat mendengar, kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Firman itu menjadi daging, firman itu menjadi nyata di dalam langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami mohonkan doa ini. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah 2 Tawarik 20 ayat 31 sampai 37.
Demikianlah firman Tuhan. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan dijauhkan. Bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat, Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel, yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, kaum bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja dan juga yang ada di rumah masing-masing. Pertama-tama, memang ibadahnya ada sedikit perubahan. Jadi nanti kaum bapa yang terkasih yang mungkin akan beribadah di rumah harus melalui rekaman. Jadi tadi ada beberapa kendala, tapi jangan sampai beberapa kendala tadi mengurangi rasa kesetiaan kita kepada Tuhan sesuai dengan tema, judul yang diangkat dari bacaan 2 Tawarikh 20 ini. Temanya ya kan, belajarlah hidup setia kepadanya. Nanti ada beberapa slide yang harapannya bisa membantu kaum bapa yang terkasih dalam kita memaknai bacaan yang menjadi dasar di 2 Tawarikh 20 ayat 31 sampai 37. Nah, yang pertama tentang setia. Secara sederhana, setia kan temanya setia gitu ya. Secara sederhana setia itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia versi online itu ialah berpegang teguh, patuh, taat, teguh hatinya. Jadi enggak menyimpang ke kiri ke kanan. Lurus. Ada kerikil-kerikil tetap dia bisa melewatinya. Hatinya teguh, berpegang, pegang aja terus yang ada padanya. Jangan sampai lepas. Nah, jadi kalau kita tadi belajar tentang temanya belajarlah hidup setia kepadanya, setidaknya kalau kita mau memaknai secara sederhana, kita diminta untuk apa? Belajarlah hidup patuh, belajarlah hidup taat, belajarlah hidup
terus berpegang teguh di dalam Tuhan. Tadi kan moto ya PKB, tangguh, luwes. Tangguh di dalam apa? Di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sehingga tidak hanya hempasan-hempasan, tetapi seringkali angin-angin yang sepoi-sepoi juga tetap tangguh. Karena ada orang bilang, begitu dia dihantam angin yang kuat, dia tetap kuat. Tapi begitu dia dihantam angin sepoi-sepoi, jatuh juga dia di dalam pencobaan. Nah, jadi jangan lupa, tangguh dan luwes terus di dalam kasih. Jadi hatinya tangguh dalam rangka setia kepada Tuhan, tetapi dalam mengekspresikan kesetiaan itu, dia harus luwes alias penuh dengan kasih. Nah, kita belajar dari bacaan ini, dari seorang raja Yehuda namanya Yosafat, anaknya Raja Asa. Ada beberapa hal yang kita akan coba petik untuk semakin memaknai tentang tadi temanya, belajarlah hidup setia padanya. Yang pertama atau yang mengawali, kita bisa memperhatikan di ayat yang ke-31. Saya baca ya, ayat 31 begini. Yosafat memerintah atas Yehuda, ia berumur 35 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Nah, ini sebenarnya di ayat 31 maknanya dalam. Mungkin hanya angka di situ, hanya angka waktu kapan sih dia menjadi raja dan berapa lama sebenarnya dia menjadi raja. Tapi kalau kita perhatikan, setidaknya kita mendapatkan gambaran kurang lebih mungkin kira-kira usia Yosafat itu sampai berapa sih? Tadi dikatakan ia berumur 35 tahun pada waktu menjadi raja, 25 tahun memerintah. Kira-kira kalau dia umur 35, memerintah 25, ya mungkin kira-kira dia berakhir atau selesai mengakhiri perjalanan hidupnya usia 60. Kesempatan untuk mengekspresikan kesetiaan kepada Tuhan, untuk menunjukkan belajar dalam kesetiaan kepada Tuhan, ternyata ada kurun waktunya. Jadi kalau kita mau memaknainya, kesempatan untuk berlaku setia, menunjukkan, mengekspresikan itu singkat. Bahkan ada semacam ya kayak quote gitu ya, kayak pepatah, hidup itu singkat. Hidup itu kalau dalam sebuah abjad itu hanya B ke D. Jadi kalau abjad itu A sampai Z misalnya, itu digambarkan, dianalogikan, itu sebenarnya perjalanan hidup itu enggak A sampai Z, tetapi hanya B sampai D. Jadi hidup kita itu adalah di C. B itu apa? B itu ternyata born gitu ya, lahir ya. D itu die, mati, meninggal. Jadi dari born ke die, dari B ke D itu kan cuman dibatasi oleh huruf C. Nah, kita ini berarti sementara sudah di B, lagi di C. Siap-siap aja nggak tahu kapan. Apakah kita sampai seperti usianya Yosafat misalnya 60 gitu ya digambarkan. Atau jangan-jangan kita nggak sampai 60 misalnya. Tetapi ayat ini sederhana sebenarnya. Dia cuma ngasih tahu bahwa dia dipanggil usia 25, usia 35, memerintah 25 tahun udah. Dalam kurun waktu berapa itu? 25 selama 35 tahun ditonjolkan bentuk kesetiaannya. Walaupun bisa juga sebelum dia dipanggil di usia tadi 35 ya ada juga bentuk kesetiaannya. Tetapi maksudnya di sini adalah kesempatan untuk berlaku setia itu singkat.
Oleh sebab itu, kembali ke tema kita, belajarlah hidup setia kepadanya. Hidup ini adalah kesempatan, kan ada lagunya kan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Selama masih ada kesempatan, maka kita melakukannya untuk Tuhan. Sampai suatu hari nanti kesempatan itu sudah berakhir. Karena tugas tanggung jawab kita bisa saja sudah selesai. Tapi pada saat itu kita akan mampu berkata seperti Yesus berkata di kayu salib apa? Sudah selesai. Tapi kita nggak bisa bilang, tunggu Tuhan, belum selesai Tuhan. Kenapa? Baru kemarin saya berlaku setia. Tuhan bilang, mohon maaf, sudah selesai. Nah jadi di ayat yang pertama ini, di ayat 31 maksudnya, pertama dalam bacaan kita diingatkan bahwa hidup ini kesempatan untuk berlaku setia, menunjukkan ekspresi kita setia kepada Tuhan itu singkat. Orang bilang seperti uap, bahkan seperti sekam, hari ini ada, besok sudah tidak ada. Nah yang kedua, kalau kita mau belajar dari bagian bacaan ini, ikutlah atau hiduplah mengikuti teladan. Nah, dan boleh di next nanti slide-nya. Saya baca di ayat yang ke-32, ia hidup mengikuti jejak asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ikut teladan. Jadi tadi kita sudah diingatkan, sudah di brainstorm gitu ya. Sudah di refresh lagi, sudah dicolek sedikit ya. Bahwa kesempatan untuk berlaku setia itu singkat. Nah, sehingga ada beberapa hal yang harus kita isi dalam waktu yang singkat. Antara lain seperti yang Yosafat lakukan, ikut teladan. Yosafat mengikuti teladan, betul, ayahnya adalah Asa. Ayahnya Asa itu melakukan hal yang benar, hal yang baik. Oleh sebab itu, marilah kita diajak di sini seperti Yosafat melakukan, mengikuti teladan dari siapa? Dari setiap orang yang kita jumpai yang Tuhan utus untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Ambil yang baik dan jangan ambil yang tidak baik. Disitulah adalah belajar tadi. Di dalam kurun waktu C itu kan kita lagi di C berarti ini kan. Nah jadi ambillah yang baik. Dan jangan ambil yang tidak baik. Dari siapa? Dari siapa saja. Dari mungkin orang tua kita. Mungkin dari istri yang Tuhan utus di dalam kehidupan keluarga kita. Bahkan jangan-jangan mungkin melalui anak. Atau melalui para pelayan Tuhan. Para pendeta mungkin. Atau di dalam persahabatan di tengah-tengah persekutuan. Kita bisa lihat. Kawan-kawan kita, teman-teman kita yang diutus Tuhan untuk kita ambil teladannya. Tentu kalau namanya teladan adalah teladan yang baik, jangan teladan yang tidak baik. Nah, jadi kita mau belajar seperti yang Yosafat lakukan. Dia ambil teladan dari ayahnya yaitu Raja Asa. Yang berikut ialah kalau sudah ikutin teladan, tadi sudah tahu bahwa kesempatan itu singkat, jangan lupa ada pasangannya, bertobat dengan sungguh-sungguh. Dalam bacaan kita di sini di ayat yang ke-33 hanya sayang sekali, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Kalimatnya atau katanya memang tulisannya hanya. Tetapi lihat dampaknya. Di sini kalau saya lanjutkan, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, bangsa itu belum akhirnya. Ketika Yosafat mengikuti ada hal yang tidak baik
dari Raja Asa, nanti kalau kaum Bapak baca di pasal-pasal sebelumnya, memang Asa tidak membersihkan bukit-bukit pengorbanan, sehingga anaknya juga mungkin dia pikir ini baik nih. Oleh sebab itu anaknya juga harus pandai, harus cerdik, harus berhikmat. Dia harus ambil apa yang benar dan dia tidak melakukan apa yang tidak benar. Harusnya dibersihkan juga bukit-bukit pengorbanannya pada zamannya Yosafat gitu ya. Nah di sini dikatakan hanya, tetapi justru karena kehanyaannya itu dampaknya kita lihat di ayat berikutnya gitu ya. Ini saya masih lanjut dulu di ayat yang ke-33. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu akhirnya enggak hanya diri sendiri, tetapi di sekitarnya akhirnya terdampak. Ketika kita menyatakan ini kan hanya bagian kecil. Akhirnya tidak hanya Yosafat, tetapi di sini dikatakan bangsa itu akhirnya belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Ketika kaum Bapa yang tangguh tadi, yang luwes terus, mengabaikan kehanyaan tadi di tengah-tengah kehidupan keluarga, mungkin di tengah-tengah istri, mungkin anak, atau mungkin keponakan, atau mungkin sahabat, teman, dan lain sebagainya, itu bisa berdampak tidak hanya ke diri kita juga, tetapi juga kepada orang lain. Sehingga baik kita maupun diri orang lain, hatinya akhirnya geser, tidak berpaut kepada Tuhan. Berarti apakah itu masih disebut setia? Tadi kan kita sepakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online mengatakan bahwa berpegang teguh, ya kan? Patuh, taat, teguh hatinya. Nah, ketika kita mengabaikan kehanyaan itu, dampaknya adalah apa di sini? Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir, sesungguhnya semua itu tertulis. Kaum Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita kerjakan itu tertulis di dalam kitab kehidupan, mewarnai perjalanan kita. Oleh sebab itu, pastikan apa yang tertulis, apa yang kita torehkan di dalam perjalanan langkah kehidupan kita adalah ekspresi kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai yang tertoreh itu adalah bukan ekspresi kesetiaan kita kepada Tuhan. Riwayat Yosafat itu tertulis. Bukankah itu tertulis dari awal sampai akhir perjalanannya? Mungkin kalau kita baca biasa-biasa aja. Ya iyalah, itu kan zaman kerajaan. Pastilah dicatatkan untuk sejarah. Tetapi ada makna rohaninya di situ. Bahwa perjalanan hidup kita itu pasti akan tercatat di dalam buku kehidupan. Nah, setelah kita tadi sudah bertobat dengan sungguh, pastikan kita melakukan hal yang berikutnya juga. Yaitu apa? Berikutnya, jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri dan bersekutu dengan orang fasik. Di sini kalau kita lanjutkan di dalam bacaannya di ayatnya yang ke-35, kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya di ayat 37, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Ketika digambarkan tadi Yosafat tidak sungguh-sungguh karena ada hanya tadi kan. Dampaknya seperti yang tadi disampaikan, kita perhatikan di ayat-ayat berikutnya.
Setelah dia berdampak kepada sesamanya, dia juga semakin berdampak kepada dirinya sendiri. Yaitu apa? Yosafat tidak mengandalkan lagi sepenuhnya kekuatan kepada Tuhan. Dia lebih berpikir bahwa saya mampu melakukan segala sesuatu untuk kerajaan saya. Akhirnya Yosafat digambarkan, diperlihatkan dalam perjalanannya dia bersekutu dengan Raja Israel yang bernama Ahazia. Bahkan yang dia kawankan, yang dia bersekutu, yang dia bersatunya itu sudah jelas-jelas disebutkan perbuatannya ini fasik. Tapi dia bersekutu kan menyatu gitu ya. Berarti dia bukan sekedar kawan karib lagi. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Ahazia juga akhirnya berdampak kepada Yosafat. Ketika mereka bersekutu, mereka ternyata apa? Yosafat ingin buat kapal untuk nanti kalau kaum bapak perhatikan bisa baca di 1 Raja-Raja 22 ayat 54. Saya baca di 1 Raja-Raja 22 ayat 54. Nah, di sini dikatakan sebelumnya saya baca dulu ayat 49. 1 Raja-Raja 22 ayat 49. Dikatakan begini, Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah. Nanti di ayat yang ke-54 di 1 Raja-Raja 22 tentang Ahazia, ia beribadah kepada Baal, sujud menyembah kepadanya dan dengan demikian menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya Ahazia. Nah, ketika tadi sudah mulai mengabaikan kehanyaan karena nggak 100%, karena nggak benar-benar belajar untuk hidup setia, akhirnya tadi Yosafat mulai mengandalkan kekuatan pemikiran, kemampuan sendiri. Sehingga untuk memperoleh berkat dia pikir, ya udah saya bikin aja kapal. Kalau saya harus bersekutu dengan orang fasik nggak apa-apa, yang penting berkat datang terus. Kira-kira begitu ya kan? Nggak apa-apa, yang penting saya aman-aman saja. Ternyata bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah harus senantiasa terus bersekutu di dalam Tuhan. Ketika Yosafat itu tinggal di luar Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, mau cari emas, cari berkat di luar yang Tuhan kehendaki, akhirnya dia gagal juga. Kapal-kapalnya jangankan untuk berlayar menuju ke sana. Sebelum berlayar pun atau mungkin dalam perjalanan, dalam pembuatannya kapal-kapal itu pecah. Dan selebihnya bukankah kita sudah tahu apa yang tertulis di dalam kitab Raja-Raja? Bahwa Yosafat mengakhiri perjalanannya, ekspresi kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, apa yang menjadi aplikasi buat kehidupan kita? Setidaknya kita diingatkan bahwa jika kita harus bertobat atau jika kita sudah mau hidup setia di dalam Tuhan karena kita dipanggil oleh Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kita metanoia, kita 180 derajat kembali kepada Tuhan, bukan 360 ya, 360 bolak-balik lagi. 180 derajat metanoia disebutnya. Maka jangan setengah-setengah. Kita harus 100%. Bertobat dengan sungguh. Itu adalah ekspresi belajar setia kepadanya. Apakah langsung bisa setia? Untuk menuju setia adalah sebuah perjalanan. Sehingga setiap perjalanan itu harus dilalui selangkah demi selangkah di dalam Tuhan. Langkah untuk melakukan kesetiaan adalah belajarlah satu langkah untuk kembali kepada Tuhan. Maka langkah kedua dan ketiga pasti kita semakin dekat dalam Tuhan. Yang penting mau melangkah dulu aja, langkah pertama untuk menuju ke dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kalau bertobat haruslah bertobat 100%. Oleh sebab itu belajarlah hidup setia 100% kepadanya. Yang kedua, Yeremia 17 ayat yang kelima ya kan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan mau kita senantiasa hidupnya bergantung hanya kepadanya. Tinggallah di dalamku, maka kamu akan berbuah. Berbuah apa? Berbuah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Jangan berbuah dari apa yang tidak Allah kehendaki, tapi berbuahlah di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, jangan sesat tapi kembalilah. Belajarlah setia kepada Tuhan dan hiduplah di dalam Tuhan. Ingat, pergaulan yang buruk pasti akan merusak kebiasaan yang baik. Seperti yang diekspresikan, yang digambarkan dalam bacaan kita. Yosafat udah bener nih. Tapi justru akhirnya karena kehanyaannya, hanya dia tidak menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan, justru berdampak luas. Akhirnya dia salah bergaul, hidup bergaul dengan orang yang fasik, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengakhiri perjalanan hidupnya di luar dari Tuhan. Nah, kaum bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat. Belajar hidup setia padanya. Andalkan Tuhan senantiasa di dalam setiap langkah kehidupan kita, di dalam perjalanan keluarga kita. Jadikanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala keluarga sejati di dalam kehidupan keluarga kita. Tanpa Tuhan, tanpa orang ketiga, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kita tidak akan mampu melewati badai kehidupan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Apakah rumah tangga kita anti badai? Pasti ada badai. Tapi tidak akan pernah roboh diterpa badai karena ada Yesus Sang Nakoda dan kepala keluarga sejati di dalam kehidupan keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kaum bapa tangguh dan luwes. Amin. Tuhan, ku mau
Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun renggang, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercelah. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Kaum Bapak yang terkasih, mari kita mau merendahkan hati kita bersatu di dalam doa. Nanti ada kesempatan untuk doa secara pribadi ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan kami boleh bersekutu di dalam Tuhan. Bahkan di dalam kesempatan persekutuan ini pun kami masih diberi berkat firman yang daripadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau belajar setia kepadamu. Kami mau belajar hidup taat. Kami mau belajar untuk memiliki hati yang teguh di dalam Tuhan. Kami mau senantiasa hidup benar di dalam Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat ini, kami mohon izin untuk menaikkan doa-doa kami secara pribadi ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam Engkau.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa, GPIB Jemaat Jatipon, untuk para pengurus ya Tuhan, yang sudah Tuhan panggil, yang sudah Tuhan perlengkapi. Bahkan Tuhan terus menyertai di dalam perjalanan pelayanan. Mereka tidak mampu Tuhan, tetapi di dalam Tuhan mereka menjadi mampu. Mereka bukan siapa-siapa, tetapi di dalam Tuhan mereka menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bahkan jika Engkau berkenan, mereka dapat menyelesaikan, mengakhiri masa tugas tanggung jawab pelayanan mungkin di tahun ini ya Tuhan, di tahun 2022. Ini semua karena kekuatan Tuhan. Ini semua karena hati yang baru yang Engkau berikan kepada mereka. Para pengurus yang memiliki jiwa yang tangguh, tetapi memiliki pemikiran yang luas ya Tuhan. Sehingga mereka mampu untuk bergerak dalam melayani ke semua bidang pelayanan, ke semua pelkat. Mereka dapat bergerak dengan atau adanya dana. Mereka tetap memiliki semangat yang tangguh ya Tuhan. Sehingga di dalam tugas tanggung jawab pelayanan, mereka senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati mereka. Untuk para pengurus, baik yang disebut pengurus inti maupun para penanggung jawab yang tersebar di sektor-sektor, maupun seluruh tim yang terkait di dalam tugas tanggung jawab pelayanan Pelkat PKB ini, Engkau memberkatinya ya Tuhan. Dan juga seluruh perangkat komponen di dalam ibadah ini juga Engkau memberkati ya Tuhan. Liturgos, pemberi kata sambutan, pelayan musik, pelayan pujian, bahkan umat-Mu yang hadir, tim multimedia, kostor, Satgas Covid, semua ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengekspresikan sukacita keselamatan yang daripada-Mu melalui persekutuan ibadah Pelkat PKB gabungan ini boleh terlaksana karena ada Tuhan yang menyertai kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk Pelkat PKB, GPIB Jatipon yang terlibat juga di dalam kepanitiaan Paskah ya Tuhan. Engkau mengutus mereka menjadi alat kemuliaan di dalam kepanitiaan Paskah. Sehingga warna sari pelayanan semakin berwarna ya Tuhan karena ada Pelkat PKB. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus berkati Pelkat PKB di dalam tugas tanggung jawab bersama dengan seluruh komponen panitia Paskah. Agar rangkaian kegiatan pelayanan dari panitia Paskah ini boleh berkenan, boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan. Karena tujuan kami hanya satu, yaitu untuk memuji, memuliakan, dan belajar hidup setia di dalam Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk anggota Pelkat PKB yang tersebar dari sektor 1 maupun sampai dengan sektor 16. Yang dalam keadaan sehat maupun yang dalam kelemahan tubuh. Yang sementara bersuka cita ataupun yang sementara mungkin dalam keadaan duka cita, ya Tuhan. Biarlah yang dalam keadaan sehat dan bersuka cita mereka senantiasa terus hidup di dalam Engkau. Yang sementara dalam kelemahan tubuh Engkau mau menguatkan ya Tuhan. Agar mereka senantiasa terus berharap akan kesembuhan, pertolongan yang daripada-Mu. Yang sementara dalam keadaan duka cita Engkau kuatkan, Engkau hibur ya Tuhan. Agar mereka tidak larut dalam duka cita, tetapi mereka senantiasa memiliki kekuatan pengharapan baru di dalam Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus tutup bungkus di dalam perjalanan kehidupan pelayanan baik bersama dengan keluarga
maupun di tengah-tengah persekutuan untuk pelayanan kategorial persekutuan kaum bapa GPIB Jemaat Jatipon. Agar mereka senantiasa tangguh, senantiasa luwes, senantiasa berlimpah sukacita dan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Samuel Karinda, Pendeta Jemaat kami Ibu Pendeta Ampriana Nguru, Pendeta domisili yang tinggal bersama-sama dengan kami yang ikut menguatkan di dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Pendeta Simon Petrus Suripati, Pendeta Ibu Bogar Siwi, Engkau berkati beserta dengan seluruh keluarga mereka ya Tuhan. Untuk seluruh pelkat maupun unit-unit misioner juga Engkau mau menolong dan menyertai. Kami berdoa juga Bapa untuk tim rancangan program kerja anggaran 2022-2023 yang sementara berproses di dalam rencana untuk esok hari Lokakarya. Dan jika Tuhan berkenan di tanggal 2 April nanti kami akan melakukan sidang majelis jemaat khusus. Tuhan Engkau berkenan hadir menolong menyertai kami. Agar apa yang kami kerjakan adalah seturut dengan kehendak-Mu dan kami mau tetap terus hidup di dalam Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Baik yang kami sampaikan secara pribadi kami masing-masing, maupun di dalam rangkaian doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah memberi persembahan dengan hati yang tulus, penuh syukur dan kasih, karena sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu baik dan telah melimpahkan begitu banyak berkat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14a menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu.
Puji syukur kami ucapkan atas berkat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, ya Bapa di surga, melalui uluran tangan-tangan kasih dari Bapak-Bapak yang dapat hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah pada malam hari ini secara online, baik yang sudah berada di rumah maupun yang sedang bertugas. Biarlah berkat yang kami terima sebagai persembahan syukur ini kiranya menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, pergilah. Hiduplah dalam kesetiaan kepada Kristus selama kamu hidup di dunia. Taatilah firman-Nya dan selalu kenakan perisai iman dalam menghadapi tantangan dan godaan dunia. Niscaya kamu akan berkemenangan sampai Kristus datang kembali. Oh Jesus, I have promised to serve Thee to the end. Be Thou forever near me, my Master and my friend. I shall not fear the battle if Thou art by my side, nor wander from the pathway if Thou with me, my guide. Dekaplah aku Tuhan di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Persekutuan kaum bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin.
Kaum Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah ritual sudah selesai. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan di dalam ibadah aktual di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun persekutuan ataupun di mana saja Tuhan menempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Oh Jesus, I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my master and my friend. I saw not near the battle, if thou art by my side.